Halo, teman-teman ingin ajuin MPPNBP tidak terpusat? Caranya gampang banget. Buka dan login aplikasi MPPNBP pada link espm.kemenq.go.id. Seluruh proses pengajuan MP ada di menu MP tidak terpusat pada layout sebelah kiri di sini. Rata-rata tahapannya cukup mudah, hanya dengan klik tambah, isi data, lalu simpan. Gitu aja. Oke, kita masuk ke langkah awal. Buka menu MP tidak terpusat, pilih submenu sisa MPTIL, klik tambah pada bagian sini, pilih Satker, lalu simpan. Maka data sisa MP tahun anggaran yang lalu pada Satker akan otomatis terinput dalam sistem. Kembali ke menu MP tidak terpusat, lalu pilih submenu proyeksi penerimaan, klik tambah, isi target penerimaan PNBP tahun anggaran berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dari Januari hingga Desember, lalu klik simpan. Kemudian pada menu yang sama, pilih submenu rencana kegiatan, klik tambah lagi, isi rencana belanja sumber dana PNBP pada tahun anggaran berjalan dari Januari hingga Desember, dan klik simpan. Setelah pengisian data-data tersebut, maka sekarang kita masuk ke pengajuan MP. Buka menu MP tidak terpusat, pilih submenu alokasi MP untuk mendapat perhitungan dan rekomendasi MP. Klik tambah, isi alokasi sesuai dengan ketentuan. Tahap 1 maksimal 60%, tahap 2 80%, dan tahap 3 100%. Isi nomor surat permohonan persetujuan MP pada kolom ini, dan klik simpan. Setelah itu, klik hitung formulasi MP, dan akan muncul rekomendasi MP yang telah dihitung by system sesuai data yang telah dimasukkan. Jika rekomendasi melebihi batas maksimum pengajuan MP tiap tahapnya, maka data tidak akan dapat disimpan dan akan muncul pop-up sebagai berikut. Selanjutnya, klik simpan. Upload surat permohonan dengan klik icon ini. Setelah itu, akses submenu pengajuan. Jika belum diajukan, maka akan terlihat status draft alokasi. Klik aksi lihat detail, pastikan isiannya sudah benar, lalu klik ajukan untuk disetujui oleh Kanwil. Jika telah disetujui, maka status akan menjadi pengesahan Kanwil. Sebagai catatan, MP tahap 2 dapat diajukan normalnya bulan Juli jika realisasi PNBP tahun anggaran berjalan minimal mencapai 40%, dan tahap 3 bulan Oktober jika realisasi PNBP tahun anggaran berjalan minimal 60%. Jika kurang dari itu, maka data tidak akan dapat disimpan dan akan muncul pop-up pemberitahuan lagi. Satker dapat mengajukan tahap 2 sebelum bulan Juli jika realisasi PNBP telah mencapai minimal 60%, dan tahap 3 sebelum bulan Oktober jika realisasi PNBP sebesar minimal 80%. Langkah pengajuannya sama dengan tahap 1, tapi karena selama tahun berjalan Satker mendapat PNBP yang disetorkan ke negara, maka sebelum masuk ke menu alokasi MP perlu dilakukan tagging atau penandaan setoran PNBP sebagai bahan perhitungan MP tahap 2 dan tahap 3. Langkah taggingnya sederhana. Cukup buka menu MP tidak terpusat, pilih tagging PNBP, checklist belum tagging pada bagian sini, lalu klik tampilkan. Akan terlihat data PNBP yang belum di-tagging, checklist data yang ingin di-tagging, dan klik tagging. Atau dapat dilakukan tagging semua dengan klik tombol ini. Pastikan data yang dipilih benar dan proses tagging berhasil. Jadi, proses pengajuan MP tahap 1, 2, dan 3 telah selesai. Mudah bukan? Karena seluruh langkah tiap tahapnya sama. Tinggal klik tambah, isi data, dan simpan. Gitu aja. Yang penting ingat urutan tahapannya. Tapi sebenarnya, urutan submenu pada menu otomasi MPPNBP sudah sesuai dengan alur tahapannya. Jadi, mudah deh. Intinya cermat dalam memasukkan data. Jika muncul pop-up pemberitahuan lagi, maka Satker dapat memastikan kembali data yang telah dimasukkan dan perbaiki data dengan aksi ubah data jika terdapat kesalahan. Oke, cukup sampai di sini aja ya. Semoga videonya bermanfaat dan tetap semangat mengawal keuangan negara demi Indonesia maju. Terima kasih.